Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 10 dan kelas 11. Kita akan melanjutkan ke topik yang baru yaitu gerak menggelinding, konsep dasar Olimpiade Fisika SMA. Gerak menggelinding, part 1. Ya. Jadi jelas apa yang dimaksud dengan gerak melinding? Saya rasa Anda sudah tahu gerak menggelinding itu adalah gerak suatu benda, biasanya berbentuk bulatan, misalnya roda, ya, bola. Jadi dia berotasi sambil bergerak maju. Jadi rotasi itu disebut gerak rotasi, bergerak maju itu disebut gerak translasi. Jadi gerak menggelinding adalah gerak suatu benda yang ukurannya tidak bisa diabaikan, yang mengalami gerak lurus atau gerak translasi dan gerak rotasi terhadap pusat massa sekaligus. Ya, sekaligus. Nah, sebagai pengantar, mari kita kerjakan soal berikut yang diambil dari OSN Fisika Presindo ini, ya, diambil dari sini soalnya. OSN Presindo, ya, tulisan saya tetap, ya, tulisan saya, Martin. Halaman 313 nomor 20 ya. Jadi kalau Anda buka halaman 313 tuh di sini ada nomor 20. Soalnya seperti ini. Ya, saya salin hanya sebagian. Jadi gambar ini diketahui, ya. Ini tidak ada pusat massa, ini nggak ada, ini saya tambahan dari saya. Di sini ada kecepatan V, kemudian di titik bawah sini yang kontak dengan jalan, ini ada titik D, di sana C di diameter A, terus di bagian paling atas titik tertinggi B. Ya, jadi sebuah roda dengan jari-jari R menggelinding tanpa slip. Ya, jadi menggelinding murni tanpa slip. Dengan pusat massanya bergerak dengan kecepatan V. Terhadap tanah ya, terhadap tanah di sini tentu jalan. Tentukan kecepatan di titik-titik A, B, C, dan D. Maksudnya kecepatan partikel ya. Jadi kecepatan partikel di A ini berapa? Yang ada di pinggir roda. B di titik tertinggi roda pada suatu saat. Titik C dan titik D, titik yang kontak dengan jalan. Oke, ada dua cara ini yang bisa kita lakukan untuk menentukan titik-titik kecepatan titik-titik partikel yang bergerak menggelinding. Ya. Cara pertama kita menggunakan komponen dua kecepatan. Jadi partikel-partikel pada roda ini, kebetulan di sini hanya titik ujungnya A, B, C, D, itu akan mengalami dua kecepatan. Ya, dia akan mengalami dua kecepatan. Ya. Pertama, ini Anda tahu ini kecepatan pusat massa, V. Dia pasti setiap titik pada roda ini pasti akan mengalami kecepatan V ini. Sama dengan kecepatan pusat massa. Dimanapun, di sini juga sama. Kalau misalnya di sini tidak berongga ya, tidak berongga misalnya, dia akan ada. Oke. Itu yang pertama. Ya. Dan di sini kebetulan dia berarah horizontal kan, ke kanan. Terus dia berotasi kan, rotasi itu biasanya dinyatakan dengan kecepatan sudut, ya, omega. Nah, kalau dia tidak menggelinding, kalau rodanya ini menggelinding di sini maksudnya menggelinding murni ya, murninya jarang ditulis. Di atas bidang yang diam, jadi bidangnya ini diam terhadap tanah ya, seperti jalan, tanah, diam, jadi tidak bergerak. Kalau bergerak lain lagi. Maka berlaku kecepatan pusat massa. Maksudnya kecepatan pusat massa itu tentu kecepatan pusat massa terhadap tanah ya. Terhadap tanah. Itu akan sama dengan R kali omega. R itu jarak ke poros. Jadi kalau di sini kebetulan jarak ke porosnya semua sama. Ya, R besar. R besar, ya. Ya, sehingga di sini V itu sama dengan R kali omega. Ya, R itu jari-jari roda. Yang kedua, setiap partikel ini akan mengalami kecepatan singgung. Ya, kecepatan singgung atau kita sebutnya kecepatan tangensial. Karena dalam arah tegak lurus itu artinya tangensial. Di mana kecepatan tangensial
Ya, di sini adalah sama dengan R kali omega. R itu jarak ke poros. Di sini jelas jarak titik A ke poros, titik B ke poros, C ke poros sama dengan R. Jari-jari roda. Sehingga kecepatan tangensial adalah R kali omega sama dengan V. Jadi kecepatan tangensial di A sama dengan kecepatan tangensial di B, sama dengan kecepatan tangensial di C, sama dengan kecepatan tangensial di D, sama dengan V. Ya, sama dengan kecepatan pusat massa besarnya, kebetulan. Nah, arah kecepatan tangensial di masing-masing titik ini sejajar dengan garis singgung dan sesuai dengan arah rotasi kecenderungan omega. Jadi misalnya begini, ini rotasinya ke searah jarum jam ya. Nah, kalau dia di titik B kan ini cenderung begini, berarti V tangensialnya akan ke kanan. Yang merah ini ya. Besarnya sama dengan V juga. Di sini bagaimana? Di sini kan omeganya begini. Nah, jadi dia cenderung ke bawah. Ya, di garis singgung kan dia harus di garis singgung. Jadi V tangensialnya sama dengan V. Nah, bagaimana kalau dia di D? Ya, garis singgung itu ini, garis ini. Nah, kan dia berputarnya ke sana. Sehingga V tangensial akan ke kiri. Kalau di sini V tangensial ke atas. Ya, jadi dia harus di tangensial ya. Nah, kecepatan yang dialami partikel ini tentu resultan dari kecepatan yang berasal dari pusat massa dan kecepatan tangensial. Ya, kalau di titik paling atas ini jelas V tambah V 2V. Jadi kecepatan di partikel paling atas itu paling besar 2V. Bagaimana kalau di bawah? Nah, di bawah Anda lihat ini V, jadi 0. Jadi kecepatan di D ini 0. Ya, karena itu sering kalau kita nanti pakai poros, karena kecepatan D ini 0, maka dia bisa berfungsi sebagai poros sesaat. Karena poros itu kan kesannya dia tidak bergerak, ya, tidak berotasi gitu, ya, itu. Jadi itu. Nah, bagaimana kalau di C? Ya tinggal dijumlahkan ini V tangensial, ini V, maka dengan jajaran genjang ini akan ketemu akar 2V. Arahnya seperti ini, yang hijau ini. Inilah kecepatan yang dialami di titik C. Nah, resultan. Di A, V-nya ke kanan, ini juga ke atas. Besarnya sama, akar 2V sama dengan ini. Cuma arahnya dia ke atas, miring. Nah, inilah cara menggunakan resultan dari dua kecepatan. Satu kecepatan yang berasal dari pusat massa, satu lagi kecepatan tangensial. Yang arahnya adalah searah dengan garis singgung dan sesuai dengan kecenderungan arah omega di titik tersebut. Nah, cara kedua menggunakan poros sesaat. Ya. Menggunakan poros sesaat. Jadi poros sesaatnya di titik D. Karena V di D ini 0. Jadi ini diambil sebagai poros sesaat. Ya. Kecepatan di D 0. Ya. Nah, untuk setiap partikel yang dianggap sama adalah kecepatan rotasi. Ingat, kalau rotasi itu yang dianggap sama omeganya. Jadi omega di A sama dengan omega di B sama dengan omega di C, yaitu omega. Ya. Nah, terus kalau dia jalan ini diam terhadap tanah, ya, jadi jalannya diam terhadap tanah, bidang datarnya diam terhadap tanah, maka omega sama dengan V pusat massa per R. Ini rumus ini untuk menggelinding murni. V pusat massa adalah V, R adalah jarak ke poros, R besar. Ya. Kemudian omega A sama dengan omega B sama dengan omega C sama dengan omega V per R. Nah, jadi maksudnya omega itu V per R. Jadi di titik A VA per RA, di titik B VB per RB, di titik C VC per RC. Dan ini akan sama dengan V per R. Ya. Nah, sekarang kita mulai dari A. RA di sini adalah jarak A ke poros sesaat ya. Jarak A ke poros sesaat. Jadi yang ini. Nah, ini RA ini. Gitu. Ya. Nah, AD kan, kalau Anda hitung dengan dalil Pitagoras, AD ini, kan ini segitiga siku-siku. Ini R, ini R. Maka AD sama dengan akar R kuadrat ditambah R kuadrat.
sama dengan R akar 2. Gitu ya. RB, ya, BD. Pokoknya ke poros sesaat, BD. Ini R. Jadi R tambah R. 2R. RC yang ini kan. Nah, ini. Nah, sama dengan RA ya. Kan segitiga siku-siku juga ini. Sama. Ya, jadi CD ini akan sama dengan akar R kuadrat tambah R kuadrat. Jadi sama dengan R akar 2. Nah, seperti ini. Jadi sekarang kita masukkan ke sini, ke bintang ini. Jadi VA per RA. RA-nya R akar 2 ya. Harus sama dengan ini. V per R. Gitu. Maka kita akan dapat, ini dicoret kan. Kemudian ini kali silang. Kita akan dapat VA sama dengan V akar 2. Ya. Sama dengan V akar 2. Sama aja dengan yang tadi tuh. V akar 2 kan, V di A. Ya. Ini besarnya, arahnya di gambar itu, lihat. V di B dibagi RB kan. PB bagi RB ya. RB-nya apa? 2R. Sama dengan V per R. R-nya coret. Maka VB akan sama dengan 2V. Ya, VB sama dengan 2V. Kemudian VC dibagi RC sama dengan V per R. Ya, RC-nya apa? R akar 2. R akar 2. R-nya coret. Maka VC juga V akar 2. Ya, sama dengan ini. Ya, jadi mau pakai cara poros sesaat atau mau pakai cara 2 kecepatan, sama saja hasilnya ya. Nah, itu sebagai pengantar kita. Nah, jadi secara umum, untuk roda yang menggelinding di permukaan jalan yang diam terhadap tanah, kecepatan di pusat masanya itu V, kecepatan titik kontak dengan tanah itu VA sama dengan 0, dan kecepatan di titik tertinggi, ya, kecepatan partikel di titik tertinggi adalah 2V. Ya. Di mana baik B maupun ini semua omega. Omeganya sama dengan V pusat massa per R. Dengan catatan ya, ini rumus ini berlaku kalau jalannya ini diam. Ya, bukan bukan kalau Anda jalan di atas ban berjalan. Itu beda lagi. Jalan di atas ban berjalan itu nggak berlaku rumus ini. Rumusnya lain lagi ya. Nanti aja, itu kasus yang kedua. Jadi kasus yang pertama ini kita anggap benda menggelinding di atas jalan yang diam terhadap tanah. Oke, itu sebagai pengantar. Yang pertama. Pengantar yang kedua, kalau untuk benda partikel, ketika kita menghitung energi potensial, kita anggap aja titik. Sehingga energi potensial partikel di titik mana aja sama. Nah, kalau bendanya benda tegar kan kita bingung. Misalnya benda tegarnya seperti ini. Energi potensialnya dihitung terhadap apa? Misalnya ini kita ambil acuan. Apakah ini hanya? Ya enggak? Ataukah ini hanya? Ya, ataukah yang paling atas ini hanya? Bingung kan kita? Nah, ketentuannya adalah energi potensial selalu dihitung terhadap pusat massa. Ya. Jadi energi potensial untuk benda tegar selalu dihitung terhadap pusat massa. Ya, jadi energi potensial adalah mg kali H pusat massa terhadap acuan. Jadi kalau acuan kita ini, maka pusat massanya di sini, maka yang betul tuh hanya yang ini. Nah, ini H pusat massa. Seperti itu. Oke? Itu yang penting. Karena supaya kita tidak bingung, jangan ngitung terhadap ini gitu ya. Kalau energi, kemudian yang kedua, energi kinetik benda. Benda di sini maksudnya bisa roda, bola yang menggelinding. Ya, jadi sambil berotasi dia bergerak maju. Nah, itu terdiri atas 2 komponen karena dia punya bergerak dengan kecepatan translasi V pusat massa, kemudian dia juga berotasi omega. Sehingga dia punya 2 komponen energi kinetik. Energi kinetik translasi, gerak lurus, dan energi kinetik rotasi, gerak berputar terhadap pusat massa. Energi kinetik translasi sudah Anda ketahui ya, setengah M V pusat massa kuadrat.
Kemudian energi kinetik rotasi adalah setengah I omega kuadrat. I itu momen inersia terhadap pusat massa. Nanti kita pelajari ya. Terhadap poros melalui pusat massa biasanya kalau tidak ada keterangan. Nah, kalau dia menggelinding murni tanpa slip, artinya putarannya itu benar-benar halus gitu ya, tidak slip. Kalau Anda naik mobil, setirnya bisa Anda kemudikan dengan baik, itu berarti menggelinding murni tanpa slip. Maka V pusat massa sama dengan omega kali R. Sekali lagi, rumus ini berlaku kalau jalannya diam ya, terhadap tanah. Jalannya diam terhadap tanah. Kalau jalannya bergerak terhadap tanah, ini V pusat massa terhadap titik singgung. Nanti aja ya. Ya, itu momen inersia. Kemudian bagaimana menghitung momen inersia, itu juga penting kalau untuk benda tegar. Pertama, biasanya benda-bendanya beraturan. Yang paling sering itu kalau menggelinding itu silinder dan bola. Roda itu silinder pejal. Katrol atau yoyo itu silinder pejal. Ya, momen inersia bisa dihitung terhadap pusat massa. Artinya dia berotasi terhadap pusat massa. Untuk silinder pejal, I-nya setengah mr kuadrat. Ya, untuk silinder pejal ya. Jadi silinder kan seperti ini ya. Jari-jarinya yang ini. Itu. Nah, kalau ini tongkat. Kalau tongkat kan bentuknya seperti ini, pusat massa di tengah-tengah. Kalau panjang tongkat L berarti ini L per 2. Momen inersianya terhadap pusat massa itu adalah 1/12 ml kuadrat. Ya. Kemudian kalau sindirnya berongga, I sama dengan mr kuadrat. Ya. Silinder berongga ya. Silinder berongga itu misalnya kaleng susu itu. Ya. Tutupnya duanya dibuang, dua tutupnya dibuang, itu kan berongga. Nah, kita pakai rumus ini, mr kuadrat. Terus kalau Anda pakai cincin, itu juga silinder. Dia punya jari-jari dalam, cincin kan gini. Nah, gini ya. Nah, ini adalah jari-jari dalam, ini jari-jari luar. Ya, cincinnya ini. Nah, ini rongga. Maka rumusnya adalah setengah M, R1 kuadrat tambah R2 kuadrat. Kalau bola pejal, misalnya kalau Anda olahraga tolak peluru itu kan bolanya pejal, makanya berat. Momen inersianya 2/5 mr kuadrat. Kalau tidak ada keterangan dalam soal, selalu kita anggap kalau dia bilang bola pejal, silinder pejal, kalau tidak ada keterangan. Tapi kalau dia bilang bola berongga itu contohnya misalnya bola sepak, bola voli, ya momen inersianya 2/3 mr kuadrat. Ya, ini pun kalau tidak diketahui. Kalau diketahui kita pakai rumus yang diketahui. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana kalau kita menghitung momen inersianya tapi bukan di pusat massa? Rotasinya terhadap poros sembarang, misalnya di sini di P. Nah, atau A lah, sebut A. Ya, nah ini kita gunakan teorema subuh sejajar. Ya. Momen inersia dengan poros sembarang tidak di pusat massa itu sama dengan momen inersia di pusat massa ditambah md kuadrat. Ya, M itu massa benda, D itu adalah jarak poros sembarang ke pusat massa. Misalnya kita pindahkan porosnya di sini, maka jarak ini ke sini, gitu ya. Seperti itu maksudnya. Ya, misalnya kita hitunglah sekarang, karena sering juga tongkat itu porosnya dipindahkan ke ujung, ya porosnya di ujung. Maka I pusat massa I di P ini 1/12 ml kuadrat. D adalah jarak dari S ke P, setengah L kan? Setengah L. Maka momen inersia kalau kita putar di sini adalah I pusat massa 1/12 ml kuadrat. Ditambah M, D-nya L per 2 kuadrat. Nah, begini kalau Anda samakan penyebutnya. Ini nanti L per 4, jadi 3L per 12. Ya. 1 ditambah 3 kan 4/12. Ya, jadi I di ujung ini, di S ini I di ujung tongkat, poros di ujung tongkat, itu adalah 1/3 ml kuadrat. Ya, lebih besar. Ya, semakin jauh jaraknya dari poros, semakin besar momen inersia. Ya, itu kira-kira cara ngitungnya. Kemudian soal yang kedua, kita ambil dari Supermaster ke SKSN ya. Ini. Halaman 259 nomor 26.
Ini soalnya ini ya. Soalnya. Jadi sudah ada jawabnya ya. Kalau saya bacakan, jadi gambar ini diketahui, saya bacakan soalnya. Sebuah yoyo berjari-jari R, jadi ini ada yoyo, jari-jarinya R, menggelinding, ya jadi menggelinding, tanpa slip dengan kecepatan V pada bidang datar. Jadi di bidang datar ini, dia kecepatannya V. Kemudian dia akan sampai ke bidang miring nanti kan, saat akan jatuh ke bidang miring, kemudian jatuh pada bidang miring, sudut kemiringannya alfa. Tentukan nilai kecepatan maksimum di mana yoyo tetap menyentuh bidang. Jadi yoyonya tetap menyentuh bidang pada saat menggelinding dari bidang datar ke bidang miring. Jadi pada saat menggelinding mau ke bidang miring dia masih menyentuh bidang. Ya, tentu kondisi maksimumnya adalah waktu gaya normalnya 0. Gaya normal di titik kontak ini 0. Karena dia sudah akan lepas, tapi belum lepas itu. Anggap massa yoyo terkonsentrasi pada pusatnya. Jadi dianggap massa yoyo terkonsentrasi pada pusatnya dan yoyo bergerak tanpa slip. Ya, seperti itu. Ya, jadi kalau Anda lihat ya, seperti ini yoyonya, ya. Ini waktu dia masih tegak di ujung. Seperti di bidang datar ya. Kecepatan pusat massanya taruhlah ini kita sebut posisi A ya. Ini VA. Kemudian dia akan jatuh ya pelan-pelan. Pas posisi di sini, ini adalah garis diameternya. Ini adalah posisi di mana dia sudah akan meninggalkan bidang datar. Ya, jadi gaya normalnya dalam keadaan 0 nanti ya, pada saat akan meninggalkan gaya normalnya. Misalnya ini titik C, tentu di sini gaya normal di titik C akan 0. Ya, mendekati 0. Baru akhirnya dia meninggalkan bidang datar ini. Ya. Tentu kecepatan pusat massanya kan harus tegak lurus dengan diameternya ini. Jadi dia ke sini, ya, tegak lurus dengan jari-jari. VB, kita sebut aja posisi ini, posisi yoyo yang kedua ini B. Kecepatan pusat massanya. Beratnya tentu ada di sini. Kalau ini beratnya ada di sini. Nah, Anda perhatikan, waktu masih di bidang datar, ini adalah arah radialnya. Ya, mengarah ke pusat. MG-nya masih searah dengan pusat. Ya, karena di situ karena itu di sini MG tidak berfungsi sebagai gaya sentripetal. Tapi ketika dia di B, nah MG-nya ke sini. Arah radialnya ini, gitu. Arah radial. Maka MG ini punya peran nanti, ya harus diuraikan nanti kalau dia akan ke sini. Nah, dia akan punya gaya menuju radial ini. Nah, ini nanti kan. Ya, ini gaya sentripetalnya nanti. Ini. Ya, tapi nanti aja dulu itu ya. Ini, jadi artinya dia berputar kan ini. Di sini kan dia berputar. Nah, setiap benda berputar pasti akan ada gaya sentripetal. Komponen gaya radial. Ya, ini berasal dari mg. Kalau n enggak, n kan di sini. Tidak punya dan 0 ya. 0 dia. Karena dia akan pergi dari sini jadi NC-nya 0, kondisi maksimum NC-nya 0. Jadi satu-satunya gaya ini. Nah, nanti kalau Anda perhatikan ini alfa. Ya, ini alfa. Maka ini alfa. Ya, berseberangan ya, berseberangan. Ini alfa ini nanti. Ya, jadi ini tuh alfa. Ya, kemudian ini 90 kurang alfa. Ini. Jadi alfanya di sini. Nah, alfanya itu di sini. Ya. Jadi yang ini alfa itu. Nah, ini alfa itu. Jadi kalau ini hipotenusa, ini adalah sisi di dekat alfa. Jadi nanti komponen radial dari mg ini adalah mg cos alfa. Ya. Jadi komponen radialnya itu ini nanti berfungsi sebagai gaya sentripetal. Dengan C sebagai poros sesaat. Ya. Karena kecepatan di C ini 0. Ya. Anda tahu tadi kan sudah kita bilang tadi, kalau di titik kontak ini pasti kecepatannya 0. Jadi poros sesaatnya di sini. Karena itu ini gaya menuju poros sesaat kan. Gaya radial, gaya sentripetal. Ini akan berfungsi sebagai gaya sentripetal nanti. Oke. Itu ya. Kemudian sekarang kita
kekekalan energi mekanik di posisi A dan B. Ya, di posisi A dan B. Dan ingat, kekekalan energi mekanik ini terdiri dari energi potensial kan, ditambah energi kinetik. Dan energi potensialnya harus dihitung terhadap pusat massa ya. Ini energi potensial harus terhadap pusat massa. Ini sebut aja A, ini A, energi potensial B ditambah energi kinetik B. Oke, energi potensial A, kita hitung satu-satu ya, biar enak nanti ini bintang aja. Energi potensial A berarti MGHA. Nah, acuannya kita ambil aja ini, ya. Ini kita ambil sebagai acuan. Nah, jadi garis ini tuh acuan. Nah, jadi acuannya tuh garis ini, garis ini. Ini acuan. Jadi waktu di titik A, dia punya ketinggian pusat massa R. Ya, ketinggian pusat massanya R. Ya, jadi sama dengan mg kali R. Oke, ya sudah selesai. Energi potensial B tentu mgHb. Nah, di titik B ini pusat massanya. Jadi ini tingginya itu. Ya. Nah, saya pindahkan ini gambar segitiga ini, saya pindahkan di sini supaya jelas. Ini alfa kan? Nah, yang kita inginkan ini, sementara yang diketahui ini. Ini yang diketahui R. Nah, ini ada di dekat kan? Cos berarti kan? Ini cos yang sin yang ini yang sin. Jadi hanya sama dengan R cos alpha. Nah, jadi ini mg R cos alpha. Ya. Oke, sudah. Sekarang di A. Di posisi A ini, ya. Energi kinetiknya ada dua kan ya? Ada energi kinetik translasi, ada energi kinetik rotasi. Nah, translasi kecepatan pusat massanya kita anggap aja VA. Ya toh? Kecepatannya. Jadi ini setengah M VA kuadrat. Energi kinetik rotasi akan ada setengah I omega kuadrat, gitu kan ya? Berarti kita harus cari I-nya. Nah, ini yoyo. Yoyo itu dianggap silinder pejal. Jadi setengah M R kuadrat. Kalau tidak ada keterangan ya. Setengah M R kuadrat. Nah, omeganya. Ya, kalau dia tidak tergelincir, berarti omega kan berarti VA per R. Ya. Omeganya V, kecepatan pusat massa dibagi R. Ya. Dengan asal jalannya tidak bergerak. Ini kan jalannya dianggap diam. Jalan ini. Oke, jadi kalau kita masukkan ke sana, kita dapat setengah M VA kuadrat ditambah setengah, I-nya adalah setengah MR kuadrat, setengah MR kuadrat. Omega kuadrat berarti VA kuadrat per R kuadrat. Maka ini bisa dicoret. Nah, begini ya. Dan ini akan sama dengan, ini setengah kali setengah, seperempat, 3/4 berarti kan ya? 3/4. Ya kan, ini ini seperempat, ini 2/4, 3/4, MVA kuadrat, ini juga MVA kuadrat. Nah, dapatlah ini energi kinetik di A. Oke, energi potensial di A sudah. Energi potensial di B sudah. Jadi ini sudah, ini sudah, ini sudah. Sekarang energi kinetik di B. Ya, hampir sama. Cuman V-nya VB ya. Jadi hampir sama ini. Jadi pasti hasilnya nanti 3/4 M VB kuadrat. Karena dia akan sama persis ini. VB kuadrat, di sini omega kuadrat. Ini VB kuadrat, momen inersia dari yoyo tetap setengah MR kuadrat, omeganya kan VB kuadrat per R kuadrat. Jadi hasilnya sama. Nah, seperti ini. Jadi kalau saya masukkan ke bintang, energi potensial di A, ini MGR, ditambah energi kinetik di A, 3/4 MVA kuadrat, ini akan sama dengan energi potensial di B, MGR cos alpha, tambah energi kinetik di B, 3/4
M VB kuadrat. Ya. Ya, nah Anda lihat yang ditanyakan apa tadi? Yang ditanyakan di dalam soal tadi apa? Ya, kita belum lihat ya. Yang ditanyakan di soal tadi, soal halaman 259 ya. Tentukan nilai V maksimum di mana yoyo tetap menyentuh bidang pada saat menggelinding. Ya, jadi nilai V maksimum. Jadi nilai ini VA maksimum. Jadi yang ditanyakan tuh VA maksimum. Ya, berapa? Ya, seperti itu. Jadi berapa kecepatan waktu kita kasih kecepatan kan dia masih di bidang datar sini kan. Nah, ini kan V. Ya, VA-nya diketahui ya V ya. Jadi kalau Anda lihat di soal kan, nih V. Jadi VA-nya itu V, diketahui. Nanti ditanya justru, ya. Jadi VA-nya ini V. Ya, jadi gini. MGR tambah 3/4 M V kuadrat. Nah, ini yang ditanya. Tapi harga maksimumnya, yaitu ketika gaya normal di titik C sama dengan 0. Ya, ini. Sama dengan MGR cos alpha ditambah 3/4 M VB kuadrat. VB kuadrat belum diketahui dan tidak ditanya. Jadi kalau kita lihat ya, ini semua diketahui. MGR diketahui. MGR cos alpha juga diketahui. Jadi yang nggak diketahui hanya V dan VB. Berarti dua variabel kan? Yang ditanya ini. Dua variabel. Persamaan kita baru satu. Ini kan persamaan satu. Berarti kita kan kekurangan satu persamaan. Nah, satu persamaannya lagi kita dapat ambil dari gaya sentripetal. Itu yang kita bilang tadi kan. Satu persamaan lagi kita ambil dari gaya sentripetal. Ya. Tadi kita bilang kan, ingat partikel bergerak melingkar terhadap suatu poros. Di sini tentu C sebagai poros sesaat. Ketika dia sudah mau meninggalkan, ya, pasti ada komponen gaya radial yang berfungsi sebagai gaya sentripetal nih, menuju ke pusat kan ini, ya. Maka gaya sentripetalnya itu waktu di B ya, posisi B ini kan. Gaya sentripetalnya adalah Mg cos alpha. Mg cos alpha. Ya gaya normal di ini sentripetal. Gaya normal di C itu 0. Jadi dengan demikian gaya sentripetalnya ada Mg sentripetal. Gaya sentripetal di B ya, berarti ini rumusnya apa? M VB kuadrat, gitu. MV kuadrat per R kan. Tapi kecepatan di B kan, ini kan posisi B, bukan yang A, VB. Sama dengan Mg cos alpha. Nah, dari sini kita dapat VB kuadrat. Ya, M-nya tinggal dicoretkan ini. Jadi kita dapat VB kuadrat sama dengan GR cos alpha. Nah, ini persamaan yang kedua. Nah, jadi kita masukkan sekarang persamaan 2, masukkan ke persamaan 1. M-nya coret dulu, ini sudah M-nya sama ini, dicoret aja. Ya. Tinggal kita masukkan VB kuadrat nih, masukkan ke persamaan 1. Ini. Maka kita dapat GR tetap. Yang kita masukkan hanya ini nih. Ini yang kita masukkan nih, VB kuadrat. Ini. Oke, jadi ini tetap tambah 3/4 V kuadrat. Itu justru yang dicari ya, V maksimum. Makanya gaya normal C sama dengan 0 ini menyatakan V-nya maksimum. Sama dengan GR cos alpha ditambah 3/4 VB kuadrat. Ini. GR cos alpha. Nah, dengan demikian bisa kita hitung. Hanya V yang nggak diketahui. Supaya gampang hitungnya kalikan 4 aja. Maka ini 4GR ditambah 3 V maksimum ini. Kuadrat akan sama dengan kali 4. 4GR cos alpha ditambah 3GR cos alpha. Ya. Ini pindahkan ke sana.
Jadi kita dapat 3V maksimum kuadrat akan sama dengan 4 tambah 3, 7 ya. 7 ya. 7 GR cos alpha. Ya, ini 7 GR cos alpha. Ini pindah ke sana min 4 GR. Nah, seperti ini. Jadi V maksimumnya kita dapat nih akar. Nah, ini yang sama dikeluarkan nih GR. GR kurung 7 cos alpha. Ya, 7 cos alpha dikurang 4 dibagi 3. Nah, ini kecepatan maksimumnya. Inilah kecepatan maksimumnya. Ya, inilah kecepatan maksimumnya. Ya, kecepatan maksimum ini supaya dia bisa meninggalkan bidang miring ini tanpa terlempar. Ya, syaratnya adalah kecepatan maksimum ini harus sama dengan akar GR kali 7 cos alpha min 4 per 3. Lebih kecil nggak ada masalah. Tapi kalau lebih besar dia akan meloncat. Ya, dia akan meloncat. Ya. Artinya ketika meninggalkan bidang miring ini dia tidak kontak dengan bidang miring, tapi meloncat. Oke, nah ini. Tentu ada syaratnya kalau gitu. Apa syaratnya? Ini tidak boleh 0, ya. Apa syaratnya supaya V maksimum ini tercapai? Kan gitu. Bisa aja pertanyaannya dilanjutkan seperti itu kan. Apa syaratnya? Ya, Anda sudah tahu. Secara matematik bilangan di bawah akar ini harus positif kan? Ya, atau sama dengan 0. Jadi bilangan ini harus, jadi syaratnya adalah GR kali 7 cos alpha min 4 per 3 ini harus lebih besar atau sama dengan 0. Ya, jadi paling tidak syaratnya itu sama dengan 0. Ya, jadi gitu. GR kali 7 cos alpha dikurangi 4 per 3 itu sama dengan 0. Inilah syaratnya. Paling kecil ini kan? Ini syarat paling kecil. Alfa yang paling kecil ini. Ini justru kalau ini alfa yang paling kecil. Ini tidak mungkin 0. Ini tidak mungkin 0. Ini juga tidak 0. Jadi yang harus 0 ini. 7 cos alpha dikurangi 4 sama dengan 0. Jadi cos alfanya sama dengan 4 per 7. Ya. Itu syaratnya. Jadi ini yang paling kecil ya. Ini alfa terkecil. Itu. Cos alfa terkecil, sorry. Bukan alfa terkecil. Cos alfa terkecil. 4 per 7. Alfanya bisa aja terbesar. Ya. Alfanya bisa aja terbesar. Ya kan? Kan kalau kosinus itu gini kan. Grafiknya itu kan di kuadran 1 kan ini. Ini 0 derajat, ini 90 derajat. Jadi makin besar cos, alfanya makin kecil. Ya. Jadi kalau ini cos alfa terkecil berarti alfa terbesar. Ya. Alfa terbesar adalah cos min 1 dari 4 per 7. Nah, ini kan bisa dicari dari kalkulator. Jadi alfa terbesar itu. Lebih besar dari ini, maka bola akan loncat. Ya, tidak memenuhi syarat ini. Ya, oke. Kecepatannya melebihi kecepatan maksimum, gitu. Nah, cos alfa terkecil. Kalau cos alfa harus terkecil, itu adalah 4 per 7. Oke. Nah. Sekarang kita lihat soal Supermaster KSN Fisika Martin halaman 384 nomor 2. OSK 2019. Jadi keluar di OSK 2019 ini, ya. Keluar di OSK 2019 di belakang itu ya. Halaman 384. Nah, ini. Ya, kalau di halaman belakang sendiri itu ada soal OSA fisika tapi tidak ada jawabannya. Nah, ini kalau kita sudah masuk kita akan jawab sesuai dengan konsep yang kita pelajari sehingga konsep Anda kuat. Sedangkan untuk mendalaminya nanti silakan pelatih yang Anda hadapi nanti yang akan memperdalam. Saya hanya mengantar konsepnya aja. Nah, ini soal ini sebetulnya pernah keluar kan di OSP tadi 2005.
Ya, 2005. Itu ya, 2005. Sama persis, ya toh? Sama persis. Kalau Anda lihat kan ini, soalnya begini. Cuma sudutnya dirubah, ini jadi theta dan tidak ada gambar. Cuman begini soalnya. Jadi dia langsung sudutnya, jadi lebih mudah. Jadi sebuah silinder berongga, nah itu bedanya. Di sini silinder berongga. Itu aja bedanya. Jadi momen inersianya bukan setengah mr kuadrat, tapi mr kuadrat. Nah, kalau tadi kan yoyo setengah mr kuadrat. Jadi bedanya di situ. Sebuah silinder berongga berjari-jari R. Nah, jari-jarinya bukan R besar tapi R kecil. Bermasa M kecil sudah berada di pinggir meja. Jika silinder itu jatuh menggelinding kan, dari keadaan diam, kemudian lepas dari meja pada sudut theta, tentukan nilai theta tersebut. Ya, jadi di sini itu juga bedanya. Di sini dia bilang menggelinding dari keadaan diam ya. Menggelinding dari keadaan diam. Gitu. Jadi disentuh dikit aja, didorong dikit gitu ya. Tapi dalam keadaan awalnya diam. Ini kan artinya energi kinetik di A yang tadi kita hitung pakai rumus setengah mva kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Ya. Kalau omeganya kan tetap ya. Ini sama dengan 0. Ya, omega di A. 0. Kalau tadi energi kinetik A-nya nggak 0 kan? Karena dia udah punya kecepatan tadi. Sudah punya kecepatan. Oke, itu bedanya yang kedua. Jadi ini lebih mudah. Kemudian lepas dengan berapakah nilai theta tersebut? Nah, yang ditanya berapa nilai thetanya? Ya, seperti tadi kita pakai hukum kekalahan energi ya. Kita pakai hukum kekalahan energi kan. Kalau kita salin lagi kan posisinya seperti ini. Jadi energi potensial di A ditambah energi kinetik di A sama dengan energi potensial di B ditambah energi kinetik di B. Gini ya. Kemudian menggelinding dari keadaan diam, ya kan? Jadi Anda lihat energi kinetik di A-nya sudah sama dengan 0. Ya. Oke, kita hitung satu-satu energi potensial A dulu. Ya, biar gampang kita hitung satu-satu. Energi potensial di A dulu. Ya. MGHA ya. Oke, ini A-nya ya. Pusat masanya di sini. Jadi ini. Nah, Anda lihat HA-nya sama dengan R ya. MGR, ya kan? Jari-jari ya. Oke. Kemudian energi ya potensial A sudah. Sekarang energi potensial B. Yang ini. Berarti tingginya yang ini aja. Nah, yang ini aja kan. Kalau ini theta, ini theta. Ya, supaya kelihatan saya keluarkan ya. Besarkan aja. Nah, begini. Ini yang saya inginkan kan, HB. Ini HB. Ini R. Tetanya di sini. Ya, ini tegak lurus. Jadi kalau Anda lihat, ini adalah hipotenusa. HB ada di dekat. Ya, sehingga HB adalah R cos theta. Oke. Jadi ini MGHB sama dengan MGR cos theta. Oke, energi potensial B sekarang sudah. Sekarang energi kinetik di B tentu tidak 0 kan? Ini VB-nya. Terdiri dari energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Ya. Translasi itu setengah mVb kuadrat. Tadi sudah ya. Nah, rotasi ini pasti setengah I omega kuadrat kan gitu. Omega di B. Ya. Itu. Nah, momen inersianya Anda sudah tahu kan ini dia sebutnya silinder berongga kan ya. Disebutnya kan silinder berongga, jadi momen inersianya mr kuadrat. Oke. Jadi kalau kita masukkan ke sini harusnya kita hitung aja ya langsung di sini ya. I omega kuadrat ya. Jadi omega B-nya
adalah VB per R ya toh. Kecepatan pusat massa ini dibagi R. Asal tempat bergeraknya itu tidak bergerak ya, tidak bergerak kan ini, diam. Oke. Jadi kalau kita masukkan langsung, kita akan dapatkan ini setengah I-nya mr kuadrat. VB-nya ini, VB kuadrat per R kuadrat. Seperti ini ya. Ini setengah M VB kuadrat. Nah, kalau ini Anda hitung, kan ini R kuadratnya bisa hapus. R kuadratnya bisa hapus. Setengah MVB kuadrat, ini setengah MVB kuadrat. Jadi MVB kuadrat. Ya. Ini adalah energi kinetik di B. Ya, MVB kuadrat. Sudah kita dapat. Jadi kita bisa masukkan sekarang ya ke sini ya. Kita dapat masukkan energi potensial A MGR ditambah energi kinetik A 0, energi potensial B MGR cos theta ditambah energi kinetik B MVB kuadrat. Ya, M-nya bisa kita coret. Maka kita dapatkan ya VB kuadrat ini ya, di sebelah kiri aja. VB kuadrat sama dengan GR, ini pindah ke sana kan, dikurang GR cos theta. Oke. Ya, ini sebut aja persamaan pertama. Kalau Anda lihat, VB nggak tahu, theta nggak tahu. Jadi dua variabel ini ya, VB, theta. Dua variabel. Kurang ya, persamaannya kurang satu. Nah, yang satu lagi seperti tadi adalah gaya sentripetal. Jadi di titik P ini poros sesaat ya. Jadi di P ini poros sesaat. Jadi seperti pusat massa aja. Nah, gaya apa yang menuju radial? Ini kan radial kan. Kalau dia melingkar tuh ini radialnya. Arah radial ini. Nah, gaya normal di P 0 karena dia sudah akan meninggalkan ya. Kondisi maksimum kan. Gaya normal di P itu 0. Karena dia sudah akan meninggalkan bidang ini. Cuman belum, masih nempel. Jadi kondisi maksimum NP 0. Satu lagi gayanya, gaya berat. Waktu di titik ini gaya beratnya begini. Nah, ini gaya beratnya. Nah, dan ini gaya berat ini tidak sejajar dengan komponen radial. Dia punya seperti ini. Nah, inilah. Ini. Nah, ini kalau Anda lihat, nah ini. Ini. Nah, ini theta. Ini hipotenusa. Jadi sekali lagi ini mg cos theta, ya. Jadi ini adalah mg cos theta. Mg cos theta. Inilah yang akan berfungsi sebagai gaya sentripetal, ya. Jadi gaya sentripetalnya akan sama dengan mg cos theta. Gaya menuju pusat. Nah, gaya sentripetal rumusnya apa? Kalau kecepatan pusat massanya VB, rumusnya adalah M VB kuadrat per jari-jari ya, radius. MVB kuadrat per R. Ini akan sama dengan mg cos theta. Nah, ini adalah persamaan yang kedua ya. M-nya dicoret. Nah, ini persamaan yang kedua ini. Theta-nya nggak tahu, VB-nya nggak tahu. Nah, sama kan? Ya, sama persis seperti ini. Mana? Ini. VB kuadrat. Ya, kalau mau bikin VB kuadrat, ini bikinlah VB kuadrat. Jadi VB kuadrat ke sana. GR cos theta. Ini persamaan yang kedua. Oke. Sekarang kita masukkan ya. 2 dimasukkan ke 1. Dimasukkan ke sini. PB kuadrat diganti nih. PB kuadratnya diganti. GR cos theta. GR cos theta sama dengan GR dikurangi GR cos theta. Nah, ini pindahkan atau GR-nya coret lah. GR, ini sisa 1. Nah, cos theta ini min cos theta, jadi 2 cos theta. Ini dipindahkan ke sana kan. Sama dengan 1. Jadi cos theta-nya sama dengan setengah. Nah, yang ditanya tadi kan berapa theta-nya ya? Ya kan? Yang ditanya tadi berapa theta-nya kan? Pertanyaan pertama apa tadi? Nilai theta. Ya kan pertanyaan pertama kan nilai theta. Berapa? Ya, Anda sudah tahu kalau cos theta setengah, kebetulan sudut titik bawah, theta-nya 60 derajat.
atau pi per 3 radian. Ini jawabannya, ya. Pertanyaan B, kecepatan pusat massa silinder itu, kecepatan pusat massa kan? Ya, di B, VB. Ya, tinggal dimasukkan aja ke persamaan nomor 2. Ya ini, PB kuadrat sama dengan GR cos theta gitu ya. Ini persamaan 2 kan. Masukkan cos theta-nya berapa? Setengah. Jadi setengah GR. Berarti VB-nya sama dengan akar setengah GR. Nah ini jawabnya. Ya. Jadi hampir sama soalnya ya. Bedanya hanya kalau tadi itu kecepatannya tidak 0, kecepatan waktu di bidang datarnya tidak 0. Kalau ini dia sudah ada di ujung, jadi tinggal jatuh. Sehingga kecepatan di A-nya sama dengan 0. Ya, kedua sudutnya di sana tadi ditentukan oleh bidang miring alfa, di sini sudah langsung ditulis theta. Ya, ketiga, tadi yoyo itu silinder pejal, momen inersianya setengah mr kuadrat. Ini silinder berongga, momen inersianya mr kuadrat. Sisanya sama. Dipecahkan dengan dua hukum. Yang pertama adalah hukum kekekalan energi mekanik di dua posisi A dan B, di mana hati-hati energi kinetiknya terdiri dari dua komponen, ada energi kinetik translasi setengah mv kuadrat dan energi kinetik rotasi setengah I omega kuadrat. Ya, seperti itu. Ya, mudah-mudahan Anda. Yang kedua, karena dari hukum kekekalan energi mekanik kita dapat dua variabel, tidak bisa selesai. Yang kedua kita harus cari, karena silinder berongganya menempuh gerak melingkar, berarti harus ada gaya sentripetal. Harus ada komponen gaya yang berfungsi sebagai gaya sentripetal. Dan di sini adalah gaya berat dengan komponen mg cos theta. Oke, saya rasa untuk pertemuan pertama ini cukup sampai di sini saja. Nanti kita akan lanjutkan lagi dengan soal-soal yang lainnya di part 2, part 3. Terima kasih Anda telah mengunjungi video pembelajaran kami. Silakan di-subscribe supaya Anda tidak tertinggal dengan materi-materi kami selanjutnya. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, terus berusaha, sukses bersama Anda. Saya Martin Kandinan.